Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator saya Ibu Eli Hendartini. Yang saya hormati yaitu pengajar praktik saya yaitu Bu Sri Unjaningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Novi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pada tahapan coaching yaitu pra-observasi. Nah, ini coaching ini untuk supervisi akademik pada tahapan yang pertama. Nah, berikut adalah tahapan pra-observasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bapak Zulfitrian. Hari ini kira-kira Bu Novi sibuk? Tidak. Nah, jadi saya meminta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Bu Novi, di mana beberapa hari yang lalu saya telah mengatakan kepada Bu Novi bahwa saya akan melakukan supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan di kelas. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Novi dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kompetensi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, di sini silakan Bu Novi untuk bercerita saja, kemudian juga kita santai ngobrol-ngobrol berkaitan tentang supervisi akademik ini. Nah, kira-kira nih kalau boleh saya tahu kepada Bu Novi, apa harapan Ibu untuk kegiatan coaching supervisi akademik hari ini? Harapan saya tentu saja saya dapat berbincang-bincang dengan Bapak. Kemudian saya harap nanti kita akan adanya bertukar pikiran, terus pengalaman dari Bapak yang udah melalui pendidikan CGP-nya ya. Kemudian saya berharap pembelajaran saya nantinya akan lebih baik lagi. Oke, gitu. Nah, baik, jadi di sini Ibu mau harapan kita yaitu untuk bertukar pikiran, kemudian juga bercerita, terus berbagi pengalaman. Nah, kira-kira nih untuk besok, kira-kira Bu Novi mau mengambil materi tentang apa tuh? Saya akan mengambil materi tentang komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah. Nah, dari sini untuk pembelajaran besok pada materi komponen darah ini, tujuan dari pembelajaran yang Ibu kemas untuk besok tuh apa? Tujuannya yaitu melalui kegiatan praktikum nantinya peserta didik diharapkan dapat menganalisis macam-macam komponen penyusun darah dengan bekerja sama, disiplin, teliti, dan percaya diri. Oke, nah jadi di sini pada tahapan pra-observasi ini saya berarti berdasarkan tujuan yang Ibu katakan tadi tentang komponen darah. Nah, untuk persiapan Ibu terhadap pembelajaran besok yang akan kita observasi seperti apa Bu sejauh ini? Sejauh ini ya seperti biasa ya Bapak ya, sebagai seorang guru tentu saja kita mempersiapkan perangkat pembelajarannya, di mana rencana RPP-nya, kemudian LKPD, media pembelajarannya, terus instrumen penilaian yang akan saya gunakan. Nah, kira-kira Bu dari perangkat kemudian segala macam itu sudah bagi saya mungkin sudah lengkap ya, sudah sangat lengkap. Kira-kira untuk semua yang Ibu katakan tadi, baik perangkat, LKPD, media, kemudian juga metode yang akan digunakan, sejauh ini dari skala 1 sampai 10 itu sudah di angka berapa Bu? Sampai saat ini masih di angka 7 Bapak. Angka 7 ya, berarti kira-kira ada 3 belum dikatakan sempurna yang mungkin masih dalam tahap proses pembuatan seperti itu. Nah, jadi baik dari perangkat yang Ibu sampaikan tadi, dari semua media, kemudian strategi, model dan metode, saya rasa sudah lengkap sekali. Kemudian juga dengan tujuan yang Ibu kemas, dengan rumusan tujuannya sudah mengarah kepada siswa, kira-kira harapan Ibu terhadap pembelajaran besok itu seperti apa? Harapan saya yang pertama tentu saja tujuan pembelajaran yang saya inginkan tadi tercapai. Kemudian saya berharap di dalam proses pembelajaran itu anak-anak
tidak tegang. Artinya anak-anak merasa senang ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Dan mereka menunjukkan motivasi belajar dan minat belajar yang bagus pada saat itu. Itu harapan saya, Bapak. Oh, harapan. Nah, sejauh ini Bu, dari harapan Ibu selama ini, kemudian juga pembelajaran yang sudah berlalu, kira-kira nih apa kesulitan atau tantangan yang selalu Ibu temui di kelas? Kesulitannya yang tadi itu, minat pesertanya kurang. Itu yang pertama. Kalau minatnya udah kurang, tentu motivasi belajarnya juga kurang kan. Terus saya kesulitan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, Bapak. Karena keberagaman mereka itu, sehingga saya sulit apa yang harus saya lakukan di kelas tersebut. Baik, berarti tadi kesulitannya berkaitan tentang keragaman siswanya, kemudian suasana kelas yang kondusif ya. Iya. Berarti di sini juga saya mengambil poin yang pertama mungkin minat siswa, kemudian kesiapan belajar siswa, kemudian ekologi di lingkungan kelas itu sendiri. Baik, kira-kira untuk mengatasi kesulitan tersebut atau menghadapi tantangan yang Ibu alami, apa strategi yang Ibu lakukan di kelas besok? Strategi yang Bapak maksud model yang saya gunakan? Iya, bisa jadi. Oke, strategi pembelajarannya tentu saja saya akan mengambil model strategi pembelajaran yang inovatif, baik dari modelnya, metodenya. Modelnya pada pembelajaran tersebut saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, menggunakan metode diskusi, praktikum, ceramah. Kemudian dalam proses pembelajarannya nanti, di akhir pembelajarannya saya akan melakukan refleksi pembelajaran untuk melihat bagaimana perasaan siswa belajar pada saat itu. Berarti Ibu tadi sudah menggunakan model, kemudian metode diskusi, terus kemudian juga ceramah itu ya. Nah, kira-kira Bu, untuk mengatasi siswa yang kata Ibu tadi suasana yang kondusif, kemudian tadi juga yang siswa yang beragam, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas besok? Strateginya mungkin dalam pengelompokan siswanya ya Bapak ya. Dalam pengelompokan siswanya itu, tahap awalnya saya terlebih dahulu melihat kemampuan siswa. Mana kemampuan siswa yang lambat, yang sedang, atau yang height-nya ya. Jadi nanti strateginya yang kemampuan tinggi akan diberikan soal yang berkemampuan tinggi juga tentunya. Yang sedang juga menyesuaikan dengan yang sedang. Tidak mungkin yang sedang saya kasih tinggi. Begitu juga yang muda. Yang siswanya agak berkemampuan rendah, nanti kita akan kasih soal-soal yang agak middle. Bukan middle sih, yang low ya, yang berkemampuan muda. Oke, baik. Berarti Ibu memberikan soal evaluasi berdasarkan tingkatan pemahaman mereka. Nah, bagus sekali ya Bu. Bu Novi sudah mempersiapkan dokumen, kemudian metode, model pembelajaran, kemudian strategi pembelajarannya juga. Terus ditambah lagi dengan soal-soal yang memang sesuai dengan kemampuan karakter siswa. Nah, di sini Ibu juga sudah memunculkan pembelajaran diferensiasi sebenarnya Bu. Nah, di sini menurut Bu Novi nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di kelas besok, terutama tadi Ibu Novi katakan tentang pembagian kelompok untuk mengarahkan mereka agar tujuan Ibu ini tercapai. Strategi yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran besok nantinya, tentu saja pembagian kelompok, kan udah tadi melakukan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Nanti saya sebagai guru perannya otomatis untuk memfasilitasi siswa apa yang sesuai dan apa yang dibutuhkan kelompok yang berkemampuan rendah. Saya fasilitasi itu, baik dari medianya, bahan ajarnya yang sesuai dengan minat, yang sesuai dengan mereka lah kan Bapak. Kemudian begitu juga dengan yang tingkat middle-nya dan tingkat tingginya. Nah, dari pemaparan yang Ibu katakan tadi nih, kira-kira apa sih menurut Ibu yang masih kurang dalam pembelajaran nantinya? Saya jujur saja ya Bapak ya, untuk menyiapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sangat
sangat gimana ya, sangat sulit dan sangat merepotkan sebenarnya. Tapi gimana lagi, sebagai peran kita sebagai guru otomatis harus memberikan mutu yang bagus. Jadi saya merasa sulit pada saat membuat media karena harus sesuai dengan mereka. Terus bahan ajarnya juga kan, karena ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Jadi itu kesulitannya. Jadi agak lama membuatnya Bapak. Nah, baik. Jadi kira-kira Bu, dengan kesulitan yang Bu temui saat ini, adakah perlunya bantuan yang akan Ibu lakukan? Mungkin Ibu membutuhkan orang ataupun Ibu membutuhkan apa gitu untuk kira-kira melengkapi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Iya, sangat-sangat perlu Bapak. Tentu saja saya butuh bantuan dari teman-teman sejawat guru yang lain untuk membantu saya memaksimalkan perangkat yang belum saya siapkan tadi. Baik, berarti Ibu membutuhkan rekan-rekan lain, berarti mencari jajak pendapat lah tentang kira-kira media atau perangkat ini seperti apa yang sesuai itu. Mungkin nanti insya Allah ketika saya ada waktu luang, nanti akan saya bantu dan akan saya berikan referensi-referensi yang kira-kira Ibu butuhkan nantinya. Nah, Ibu tadi sudah ceritakan tentang medianya, kemudian kesulitannya. Nah, untuk sampai menjelang besok nih Bu, kapan Bu akan melengkapinya sehingga dari angka 7 ini bisa naik menjadi 10? Saya akan mulai mengerjakan setelah wawancara ini Bapak. Oke, setelah ini Bu Iya. ya, berarti sampai menjelang besok pembelajaran udah selesai semua Bu ya. Berarti nanti skala yang tadi Bu katakan tadi antara 1 sampai 10 bisa naik lebih maksimal Bu ya. Nah, baik sekali, Ibu sudah menceritakan semuanya, luar biasa, persiapannya sudah sangat lengkap. Kemudian, nah, menurut Ibu nih untuk kompetensi diri Ibu sendiri, tadi Ibu sudah menceritakan tentang kompetensi profesionalnya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih apa yang perlu Ibu kembangkan lagi sebagai bahan pendukung untuk pembelajaran besok? Yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan sosial peserta didik dan kemampuan emosional mereka. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan kolaborasi mereka dalam kelompok. Dikarenakan kita tahu kan nih Pak kan, peserta didik itu memiliki egonya masing-masing. Jadi mereka sulit untuk berkolaborasi. Jadi itu di samping tadi pengetahuannya, itu juga yang akan saya lihat besok. Nah, berarti kompetensi yang akan Ibu tingkatkan atau ingin kembangkan yaitu kompetensi sosialnya Bu ya. Nah, kira-kira nih tentang kompetensi yang Ibu tingkatkan ini, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar kompetensi sosial ini bisa meningkat? Strategi yang saya akan gunakan tentu saja di awal pembelajaran saya akan memotivasi siswa untuk tertarik mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian mengingatkan peserta didik nantinya dalam proses pembelajaran mereka harus berkolaborasi dengan baik dengan sesama teman kelompoknya. Mereka harus menghargai pendapat mereka, menghargai jawaban-jawaban dari teman-teman sekelompok mereka, dan mencari jawaban yang tepat. Intinya saya akan menyarankan bagaimana cara berkolaborasi dengan baik dengan kelompok. Nah, baik sekali Bu, berarti strategi Ibu ini untuk menguatkan peserta didik murid Ibu besok untuk bagaimana bisa secara kelompok ini bisa saling bekerja sama, saling toleransi kan, nah saling menghargai sehingga pembelajaran besok diskusi bersama kelompoknya bisa berjalan dengan maksimal. Nah, di sini Bu pastinya di dalam pembelajaran itu pasti siswa akan dari tujuan yang Ibu paparkan tadi, pastinya ada beberapa siswa yang mungkin sampai kepada tujuan namun caranya yang salah. Kira-kira nih menurut Ibu untuk mengatasi cara yang salah ini bagaimana? Misal mereka mengerjakan soal yang Ibu berikan tetapi di akhir memang benar namun cara yang mereka lakukan itu salah gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang akan saya lakukan dalam proses mereka belajar berkelompok, saya akan berkeliling melihat
pekerjaan siswa-siswa tersebut dalam kelompok. Jika menemukan ada kesalahan, kendala, saya akan membimbing mereka menemukan jawaban yang benarnya. Berarti Ibu memfasilitasi mereka per tempat kelompok mereka, Bu, ya. Berarti mengarahkan mereka ketika ditemukan yang salah dan Ibu mengoreksinya seperti itu, ya. Jadi bagus sekali ya, Bu, yang Ibu paparkan tadi sudah sangat luar biasa. Kemudian Ibu sudah melakukan strategi yang tepat dan juga pembelajaran Ibu sudah sangat lengkap perangkatnya. Kemudian juga insya Allah nanti besok saya akan membantu pada tahap observasi besok dalam acara supervisi akademik. Nah, kemudian pada kegiatan observasi nantinya saya akan melihat bagaimana pembelajaran Ibu ini, dan semoga apa yang Ibu laksanakan besok akan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan saat ini. Nah, setelah observasi, Bu, saya ingin mendengar nih cerita tentang Ibu tentang pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Nah, saya ingin melihat kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang belum Ibu lakukan. Saya ingin mendengar nih ceritanya. Nah, kira-kira nih kapan kita bisa ngobrol lagi tentang pembelajaran yang Ibu telah lakukan, biar nantinya kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya ketika ada permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran. Saya kira 1 minggu lagi ya Bapak ya. Berarti 1 minggu lagi kita bertemu lagi, Bu, ya. Oke. Bertemu lagi dan Ibu bisa cerita lagi kepada saya bagaimana pembelajarannya, kemudian kira-kira seperti apa dan apa yang belum terlaksana, dan saya ingin mendengarnya dari Ibu. Nah, besok mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan observasi di kelas. Nah, terima kasih Bu Novi, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini pada supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya, Bu, ya. Oke, Bapak. Demikian kegiatan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi bersama rekan saya yaitu Bu Novi. Terima kasih atas atensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi Ibu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Ayo Lepan, pimpin Lepan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Seperti biasanya kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua, kita kasih, kita kasih. Di atas saya. Di, oke itu. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk kembali. Udah siap belajarnya? Udah. Udah, Bu. Buku udah ada semua? Di atas? Ada, Bu. Cek. Adik, mana buku cetaknya, Adik? Oke, layar di depan jelas, Nak? Jelas. Tidak silau? Tidak. Oke. Udah sarapan tadi? Udah. Udah siap memulai pembelajaran hari ini? Nah, kemarin kita belajar tentang apa ini? Tentang apa? Adiktif. Siapa yang masih ingat nama zat adiktif bagi kesehatan itu bisa apa? Bisa menyebabkan apa? Kematian. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Kenapa zat adiktif tadi yang kita makan, yang kita gunakan bisa menyebabkan kematian pada tubuh kita? Bagaimana caranya bisa diedarkan ke seluruh tubuh zat-zat yang kita konsumsi tadi? Itu akan kita pelajari melalui materi hari ini tentang sistem peredaran darah. Tadi udah sarapan kan? Udah. Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu makanan yang kita makan, terus apa lagi yang kita hirup? Udara. Kita hirup udara.
3.3.7 dan ini adalah capaian indikator yang ingin kita capai pada hari ini. Bisa dibaca? Oke, udah selesai bacanya. Aku kasih waktu 1 menit membacanya. Oke, perhatikan semua di depan. Ini KD-nya tadi kita tulis, ini kantornya. Sudah nak? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Adi, bacakan lagi tujuan pembelajaran kita nomor poin 1 sampai 3. Dapat mengakhirkan pengertian sistem peredaran darah. Dapat membuat gambar komponen darah yang menganalisasi fungsi Dan menganalisis fungsinya. Yang ketiga, dapat menganalisis proses pembekuan pembekuan darah. Yang ini sampai poin ketiga. Bacakan Ropin. Bacakan Ropin. Jelas? Oke. Dah, bacakan Ropin. Poin. Dapat mengidentifikasi mana golongan darah, dapat menganalisis pendonoran darah yang sesuai antara pendonor darah dan penerimanya, dapat membuat laporan praktikum tentang komponen pendonor darah dengan bekerjasama tanggung jawab disiplin dan Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita melakukan yang namanya pre-test. Open Surya. Nama jangan lupa nak. Dan kasih waktu 5 menit menjawabnya. Jangan ada yang menyontek ya. Selesai.
Nah, ini adalah pengertian dari sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Bacakan Ibu Rahma. Bacakan. Sistem peredaran darah atau sistem Vaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam sel. Oke, jadi sistem peredaran darah itu adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dalam sel-sel tubuh. Nah, apa yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, yaitu yang pertama adalah darah, kemudian organnya yaitu jantung dan pembuluh darah, paru-paru juga termasuk. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang darah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa, Nana? Darah. Nah, mekanisme pembelajaran kita hari ini seperti biasa itu menggunakan model pembelajaran BL. Nanti kalian akan duduk per kelompok. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan praktikum atau eksperimen sederhana tentang komponen darah. Kemudian penilaian yang diambil seperti biasa ada sikap, keterampilan dan pengetahuan. Oke, perhatikan video ini. Nanti Ibu suruh kalian menceritakan apa isi videonya. Jika ada pertanyaan boleh dicatat di kertas atau di bukunya. Silakan diamati videonya. Banyaknya permintaan darah di masa pandemi membuat PMI Kabupaten Magetan mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak takut mendonorkan darahnya, sebab donor darah tetap aman asalkan menerapkan protokol kesehatan. Pada masa pandemi seperti saat ini, stok darah di berbagai wilayah mengalami penurunan, termasuk di beberapa rumah sakit di wilayah Magetan. Hal ini dipicu karena banyaknya masyarakat yang takut untuk donor darah. Menurut Humas PMI Kabupaten Magetan, stok darah mulai menipis sejak adanya pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut, PMI melakukan beberapa upaya agar stok darah selalu tersedia. Itu sejak pandemi COVID-19 yang masih pendonor mulai berkurang kepada pendonor dari sosial media, diskusi pendonor yang sudah waktunya keluar, membuat MOU kepada pendonor yang rutin untuk tetap mendonorkan darahnya 2 bulan sekali. Pihaknya juga mengatakan, donor darah akan berjalan aman selama masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kontributor Magetan Jawa Timur melaporkan. Dari video yang kita saksikan tadi, apa ceritanya? Apa yang diceritakan di video yang kita saksikan tadi? Mengapa pendonor darah? Ibu nanya videonya sayangku. Ibu nanya ceritanya. Kalau nanti ya, kalau makin ada pertanyaan, sekarang ibu ingin menanyakan apa ini isi video yang kita tadi? Pendonor darah. Mendonor darah. Apa mendonor
Oke, dah cara kerja praktikumnya nanti. Perhatikan cara kerja, ada langkah kerja di sini. Nah, nanti diikut berapa. Nah, perhatikan Ibu. Ini namanya adalah tabung reaksi. Ini adalah pipet tetes. Ini adalah gelas ukur. Ini adalah gelas kimia. Nah, jadi nanti berapa mili di sini yang diminta? Ambilnya pakai pipet tetes. Ukurnya pakai gelas ukur. Kalau 5 mili dimintanya aja sampai batas 5 mili. Baru nanti paham nak? Setelah itu baru dituangkan ke tabung reaksi. Paham? Oke. Nanti kalau tidak ada yang mengerti atau ada kendala, panggil Ibu. Dan silakan ambil dah. Wakilnya saja. Awas pecah. Sudah? Silakan dilakukan nak. Silakan kerjakan. Tengok apa langkah kerjanya. Silakan. Oh iya, di depan. Dan pertama, Mas, apa yang disuruh di langkah kerjanya? Minyak makan. Nah, minyak makan. Nah, mana ini minyak gorengnya sini? Kita taruh minyak goreng 5 mili kan? Nah, beginilah. Masukkan cinta. Tidak langsung aja masuk nak. Masukin langsung ke dalam. Ukur 5 mili. 5 mili aja.
juga IC juga ya. Oke, apa lagi nak? Warna bisa dipilih. Kocok. Habis itu dikocok ya. Kocok. Nah, apa lagi? 5 mili pewarna merah. Kalau sudah diamkan, tengok perubahan yang terjadi. Nah, dia sudah stop. Biarkan saja. Okey, biarkan. Itu kan nampak tu. Memang kan. Tengok berapa lapisan yang terbentuk. Kita kan ada lapisan yang terbentuk. Nah, yang minyak tu masih ada lapisan. Masukkan ke dalam sana. Masukkan ke dalam. Dah, sambil menunggu itu, coba perhatikan LKPD-nya. Ada tidak yang bisa diisi dahulu? Yang bisa dicari di situ. Sambil menunggu. Ada berapa lapisan yang terbentuk?
Ya ditunggu sayang, belum ada itu. Jangan kocok terus. Tunggu. Nah, kalau ada pakai ini yang bisa diisi nak. Sepat. Jangan Tadi kamu ini ada di bahan lengkap kan? Ada yang tidak bawa? Jangan kau goyang-goyang lah sayang. Lama-lama lah dia sedap. Tuh macam kayak kelompok makin tu asalnya. Kita baik ni. Sayang, pantasan barang dari apa? Kita itu tambah air dari sana.
Bila nampaknya nih, di banyak warna merah. Masalah kamu kecil, nampaknya tidak bisa. Tapi di masyarakat apa ya? Tambah air tak tadi nih? Aku lah apa saya kamu macam tu apa? Karena nampak kan tiga dalam bentuk tiga itu nampak dia pegang masjid di sini tadi sering masuk sini. Kalau nampak kan tiga bentuk masih tetap terpakai. Baik tangan. Jangan. Pandai mampir.
Jangan dikocoki, tidak nampak. Nampak kan? Bahwa ada kerja bahwa kenapa tak kerja bahwa ini repan kopel di repan. Jadilah mehai, sudah. Kenapa saya itu kenapa? Rokin, taman kebangun Rokin. Maksud ada lo.
Misalnya uang merah sebagai apa, minyak sebagai apa, itu sebagai apa. Ya ada yang Allah, kau tengok cerita Allah. Oh, enak. Kuncinya nanti ya nak ya, kerjakan dulu kerjaan kalian. Kalau udah selesai geser ke belakang. Bersihkan. Oh, bersihkan. Nah, cepat nak. Sini mak. Dari nomor lagi ya Nadia.
dalam pada komposisi atau komponen darah itu sebagai apa? Plasma darah atau sel darah merah kah? Atau trombosit atau leukosit? Apa kata gajah? Ardiansa, Khairul, sini. Jangan dimain. Dana siap. Kelompok berapa lagi yang belum siap? Kelompok 3 dah selesai. Kelompok 1. Cepat-cepat.
ada orang nomor satu lagi. Lapisan-lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut adalah 3 lapisan. Oke. Ada yang jadi gambarnya langsung tunjukkan aja nomor 2 tuh, Mam. Oke. Nah, tanyakan dengan temannya ada yang berbeda. Apakah ada perbedaan? Tidak. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Tidak. Tidak. Semuanya dapat berapa lapisan? 3. Lapisan. Gambarnya sesuai? Tidak. Gambarnya maksud persentasenya sesuai. Ini yang lapisan atas, ini yang tengah, yang depan sedikit itu, ini yang bawah. Sesuai? Nanti Ibu lihat ya. Insyaallah. Sesuai. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya untuk kau. Sekian hasil presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, Ibu. Ancaman jawaban 3 dan 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 dan 3 dan 4. Analogikakan setiap lapisan yang terbentuk dengan komponen. Warna makanan. Minyak goreng termasuk warna darah. Pewarna makanan termasuk sel darah, merah, air, sel darah putih, protein darah. Terus nomor 4, eritrosit
Fibrinogen. Zahra, baca Zahra. Tulisannya sedikit sedikit kawan. Kontingen Zahra. Jaringan yang rusak, pembuluh darah, trombos pecah, tribin, memukul, jaringan yang rusak, ada apa? Ada yang berbeda jawabannya. Ada yang berbeda. Orang tadi itu kelompok. Bacakan saja. Orang kelompok tadi sudah. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombosinase atau timberlosin. Tromboblastin akan mengubah ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesalahan atau bertanya? Sudah, Oke, kalau tidak tutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir bacakan kesimpulannya. Cepat, ayo, keluar saya. Ayo bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Cinta. Kesimpulan, darah manusia tersusun dari 4 komponen, yaitu plasma darah yang berfungsi mengangkut sel darah merah dan nutrisi, eritrosit mengikat oksigen, leukosit melawan kuman penyakit, dan trombosit untuk membekukan darah. Oleh karena itu, darah sangat penting bagi kehidupan, sehingga rumah sakit harus menyimpankan stok darah sehingga bisa didonorkan dengan cepat jika ada pasien yang membutuhkan darah. Oke. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, kelompok 2 belum pernah menyangka. Kasih kesempatan kelompok 2. Darah sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga stok darah harus tersedia. Karena jika ada yang membutuhkan langsung bisa didonorkan saat ini dikarenakan darah manusia mempunyai peranan penting diantaranya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melawan berbagai penyakit dan untuk pembekuan darah pada saat luka. Oke, ada lagi ya.
Oke nak, ada perbedaan? Tidak. Ada. Sudah dicatat? Tidak. Oke, kalau sudah selesai, perhatikan ke depan. Nah, tadi kita sudah praktek. Ini hasilnya kan ada 3 anggapan yang terbentuk. Jadi jawaban kalian tadi sudah benar semuanya, ada 3 anggapan. Ini yang di lapisan atas yang minyak itu dianalogikan sebagai plasma darah. Yang ini ada endapan sedikit antara minyak dan air adalah sel darah putih dan trombosit. Yang campuran air dan pewarna itu adalah sel darah merah. Fungsinya sudah tadi kan, plasma darah berfungsi mendinginkan, dia mengandung suhu tubuh, kemudian mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kalau misalnya eritrosit berfungsi mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kalian tahu kenapa darah berwarna merah? Darah berwarna merah karena ada kandungan oksigen di dalamnya. Makanya darah kita itu berwarna merah. Kemudian keping darah berfungsi sebagai pembekuan darah. Ketika kita luka, darah keluar. Berhenti tidak mengalir kalau lukanya kecil? Berhenti dalam waktu beberapa menit. Itu dikarenakan adanya fungsi keping darah yang membekukan darah manusia. Oke, ini ada golongan darah tadi ada berapa? Ada 4. Golongan darah O yang mendonorkannya adalah O. Hanya O saja yang bisa mendonorkan darah O. Darah A yang bisa mendonorkannya adalah A dan O. Darah B yang mendonorkannya adalah B dan O. Darah AB yang mendonorkannya yang bisa adalah AB, A, B dan O. Siapa yang mempunyai darah AB beruntung sekali karena semua darah bisa masuk ke dalam tubuhnya. Yang darah O kasihan karena apa? Hanya darah O saja yang bisa menyumbangkan darah ke dalam tubuh yang berdarah O. Kasihan, dia adalah dermawan, tetapi kasihan dia karena tidak bisa apa? Menerima golongan darah yang lainnya. Ini adalah proses pembekuan darah tadi. Ketika trombosit pecah, ketika terjadi luka, trombositnya pecah, akan mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya akan membentuk yang namanya fibrinogen. Fibrinogen ini akan berubah menjadi fibrin, benang-benang fibrin yang mengandung serat-serat protein sehingga menutup luka. Kalau luka kita sudah ditutup dengan benang-benang, keluar tidak darahnya? Tidak. Jadi ini adalah proses pembekuan darah. Jadi darah itu ibaratkan bus. Tahu bus? Tahu. Dia mengangkut penumpang terus mengantarkan penumpang-penumpang ke tempatnya. Sama darah mengangkut semua yang masuk ke tubuh kita, nutrisi, oksigen, kemudian dia akan mengantarkan ke tempat-tempat yang memang disitulah tempatnya nutrisi diantaranya ke sini, oksigen diantaranya ke sini, racun juga dibawanya. Makanya kita itu harus menjaga pola makan, tetap diserap oleh tubuh kita. Paham nak? Oke. Kalau paham, ada pertanyaan? Ada. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, satu orang yang kita belajar tadi. Yo. Ayo, kalau sudah ditunjuk orangnya. Ayo. Kita kan belajar tadi ada berapa darah, yo. Apa lagi? Dapat mengetahui komponen darah. Oke, ada lagi. Dapat mengetahui jenis-jenis darah. Mantap, Marvin. Apa lagi? Ada lagi. Siapa yang bisa menyebutkan dari ibu ada berapa tadi komponen darah yang 3 tadi? Yang
empat tadi? Tiga. Ada empat. Ayo. A, B, C. Bukan golongan komponen yang plasma darah. O, B, T. Ayo Za. Apa Za? Plasma merah darah. Lagi. Lagi satu lagi. Yang buka ke keping apa sayang? Keping darah. Oke, jadi ada empat komposisi darah. Ada plasma darah, eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Oke. Sudah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Post test. Tadi sudah tes, sekarang post test. Apa lagi? Cepat nak. Apa dulu? Operkan saya. Operkan. Oke. Ada yang lebih nak? Ada kelebihan? Ada kelebihan. Kasih ke arti yang sah. Jangan mencontek. Cek masing-masing. Nanti sholatnya di sini akan 8 kalau udah mulai. Kalau kita dah selesai sholat, jangan sholat ada imam. Mati, kami dah. Iya, ada suaranya nak. Aditya sedia dah. Tepan, mampir kamu mampir. Itu udah betul-betul. Jangan diskusi ya. Apa diskusi? Oke, selesai.
Oke, udah. Oke, biasanya ikut refleksi ditulis secara hitungannya salah satu 3 orang. Marvin, bagaimana perasaan Marvin hari ini belajar? Sangat senang. Oh, sangat senang. Robin, bagaimana? Senang. Pasti Robin. SCW. Aisyah ada. Bagaimana perasaannya hari ini Aisyah ada? Senang. Oke, jawabannya lain nanti kirim ke WA Ibu ya. Kita akan nomor Ibu. Nanti Ibu jawab di dalam refleksi pembelajaran hari ini. Udah selesai pembelajaran hari ini, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang mekanisme peredaran darah dan faktor penyebab yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Jadi bawa stopwatch ya nak. Nanti kita akan praktek lagi. Kalian bawa stopwatch saja. Paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sebagai tugas tambahan di sumber belajar tadi ada 5 soal dikerjakan di rumah. Paham? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang darah. Jadi Ibu harap kalian sudah tahu fungsi-fungsi darah itu. Darah itu sangat penting bagi kehidupan kita, sangat-sangat penting. Kalau tidak ada darah, kita tidak bisa hidup. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu menjaga keselamatan, terutama bawa motor, jangan ngebut, jangan laju-laju, nanti jatuh. Kalau jatuh kecelakaan, pendarahan, akan banyak darah yang keluar dan tidak bisa didonorkan, akan menyebabkan kematian. Karena kita tidak bisa hidup tanpa darah. Sama seperti air, kita tidak bisa hidup tanpa air. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam hebat, salam bergerak. Baik, pada sesi hari ini saya berjumpa lagi bersama Bu Novi, rekan saya, dan bersama dengan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Sri Mulyawati. Nah, pada kesempatan hari ini, sesi hari ini yaitu kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya kami telah melakukan video proses pra observasi, kemudian juga observasinya, dan sekarang akan saya tanyakan tentang rekan saya Bu Novita Dijani Putri berkaitan tentang masalah yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, baik Bu Novi, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bapak Zulfikrian. Nah, jadi kita berjumpa lagi pada sesi hari ini dalam rangka pasca observasi. Nah, sebelumnya ingin saya tanya dulu nih kepada Bu Novi, kira-kira apa perasaan Ibu sejauh ini sampai kepada tahap observasi dan sekarang ini pasca observasi? Tentu saja saya merasa senang karena yang sebelum pra observasi yang kemarin kan udah Bapak bantu juga, ada beberapa part yang waktu itu saya masih belum selesaikan yang Bapak tanya kemarin. Alhamdulillah saya juga merasa senang lah karena dibantu Bapak, dan kemarin pembelajarannya juga berjalan cukup baik. Baik. Nah, kira-kira Bu, untuk pembelajaran kemarin waktu Ibu membahas masalah komponen darah ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu dalam proses pembelajaran di kelas? Yang menjadi hambatan itu, yang pertama di alokasi waktunya Bapak. Seperti kita ketahui, dalam melakukan praktikum itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi alokasi 3 jam pelajaran saja masih kurang. Ada beberapa part yang waktu itu yang tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian dalam kolaborasi kelompoknya, walaupun sudah kemarin kan dibentuk berdasarkan tingkat level peserta didik itu, tapi masih saja
dalam kelompok itu masih sulit berkolaborasi dengan baik. Oke, baik. Berarti hambatan yang pertama adalah waktunya, kemudian juga saling kolaborasi ya. Iya, Bapak. Nah, kira-kira menurut Ibu dari pembelajaran kemarin setelah saya observasi, apa yang menurut Ibu sudah Ibu merasa puas nih dengan pelajaran yang Ibu lakukan? Kira-kira yang mana yang menurut Ibu Ibu puas nih dengan wah ini hasil saya? Yang saya merasa puas itu di hasilnya, Bapak. Dikarenakan belajar komponen darah ini kan belajar yang ada di dalam tubuh kita, jadi sesuatu yang abstrak. Jadi dengan praktikum itu anak-anak bisa tahu, oh ini komponen darah itu ada beberapa komponen, itu bisa dilihat dengan nyata loh. Maksudnya walaupun diibaratkan dianalogikan dengan zat-zatnya itu, tapi mereka udah nampak perbedaan part di mana yang eritrositnya, leukomianya, eritosit, terus sel darah putihnya, trombositnya, jadi sudah nampak di part pas hasilnya walaupun dalam bentuk analogi zatnya kan. Berarti boleh dikatakan murid itu tidak hanya tahu bahwa darah itu merah, Bu ya? Iya, betul. Ternyata darah itu banyak komponennya, gitu. Tidak hanya Betul. warna merah. Betul. Oke, baik. Kira-kira hal positif apa nih, Bu, yang kira-kira Ibu lihat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Hal positifnya tentu saja yang pertama anak termotivasi karena hal yang awalnya mereka tidak ketahui karena abstrak membayangkan di mana ya darah itu merah, warnanya putih, warna merah, terus tentu saja itu menjadi motivasi, membangkitkan antusias mereka nampak di situ, walaupun ya kita tidak bisa juga mengatakan pembelajaran kita maksimal sempurna karena ada beberapa siswa juga yang masih ya begitulah Bapak, belum termotivasi dengan baik, Bu. Terus kemudian dari segi pembelajarannya apakah sudah yang Ibu inginkan atau seperti apa? Sudah, tapi kan karena alokasi waktu yang terbatas tadi, pas pembagian refleksi yang awalnya saya inginkan itu setiap siswa menyampaikan refleksi pembelajaran hari itu, jadinya hanya beberapa siswa saja yang mewakili. Nah, dari segi tujuan bagaimana menurut Ibu? Tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai karena kan tujuannya kemarin untuk mengetahui komponen darah itu sendiri. Berarti sudah tercapai dari segi tujuannya. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk kelas yang Ibu laksanakan kemarin di kelas 8 ya? Iya. Udah berapa persen kira-kira siswa ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Sekitar 80%. 80% ya, berarti lebih dari separuhnya mereka sudah terserap. Berarti tinggal 20% lebih dilakukan penguatan lagi. Iya, itu kan kita lihat dari hasil post test akhir ya, kuis yang di akhir Bapak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Bu. Kira-kira nih untuk pembelajaran selanjutnya apa yang akan Ibu ubah, terus apa yang akan Ibu kembangkan lagi, ataupun mungkin atau ada rencana lain yang akan Ibu laksanakan lebih baik lagi daripada pembelajaran yang sebelumnya? Oke, belajar dari kelemahan yang di pertemuan yang tadi, yang dialokasi waktu dan kolaborasi kelompoknya. Yang pertama tentu saja saya mencari model, mencari teknik, strategi pembelajaran yang bagaimana supaya waktu 3 jam itu terpenuhi dengan baik, supaya pembelajarannya maksimal. Itu tentang alokasi waktu. Yang kedua mungkin untuk pembagian kelompoknya saya lebih rinci lagi, maksimal lagi untuk mengenal peserta didik yang bagaimana yang harus dikelompokkan bersama sehingga terjadi kolaborasi yang baik. Baik, berarti nanti di tahap awal mungkin Ibu bisa lakukan pemetaan ya, pemetaan siswa sesuai karakter, minat dan juga motivasi belajar. Nah, itulah paskanya. Kemudian kira-kira Bu, menurut Ibu sebagai penyetor praktik adakah yang ingin Ibu tanyakan? Iya, kalau dilihat dari apa tadi presentasi yang Ibu rasakan ya, ini sekitar 80% siswa menguasai, sudah mengerti akan materi yang Ibu sampaikan. Berarti kategorinya udah bagus Pak. Memang kalau kita berharap 100% itu ya agak mustahil ya, apalagi dalam waktu yang cukup singkat kan gitu. Dan Bu Nopi pun sudah mengenal kira-kira langkah apa yang harus diambil ya. Pengelompokan siswanya mungkin diperkecil lagi berdasarkan kemampuan anak, terus memilih apa ya
metode-metode apa yang sekiranya mau dipakai agar anak ini mampu mencapai tujuannya. Ya, terima kasih sudah bagus Bu Novi, Baik. Pak Yan, ya. Baik, terima kasih Bu Sri selaku pengajar praktik saya dan juga rekan saya yaitu Bu Novita Riyadi Putri atas waktunya dan sudah mau bersedia untuk di coaching dalam rangka supervisi akademik. Nah, demikianlah video kami atau kegiatan kami pada hari ini tentang pasca observasi coaching untuk supervisi akademik. Nah, ini dia penyajiannya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.